Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Studi Agama Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah hadis-hadis dakwah atau komunikasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-6. Sebelumnya pada pertemuan yang kelima kita sudah membahas tentang urgensi dakwah, bagaimana urgensi dakwah itu terhadap perkembangan dunia Islam, perkembangan Islam pada era kontemporer atau era globalisasi pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas sebuah materi tentang hadis, strategi, dan materi dakwah. Nah, ini ada pertemuan ke-6 kita. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa semua untuk menyimak sampai tuntas pertemuan pada kali ini, yang mana nanti di akhir pertemuan, di akhir video ini akan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya evaluatif. Nanti saya harap rekan-rekan mahasiswa untuk menjawabnya dan mengirim jawabannya pada link yang telah saya bagikan sebelumnya. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ke-6 ini sesuai dengan RPS yang telah saya berikan di awal pertemuan dahulu beberapa minggu yang lalu, yang mana di pertemuan ke-6 ini sesuai dengan materi yang kita bahas, maka ada 2 capaian yang diharapkan. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan strategi dakwah dan materi dakwah, tentunya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk mampu menghafal hadis-hadis dan hadis-hadis strategi dan materi dakwah. 2 capaian ini ya, diharapkan teman-teman semua bisa menguasai sebelum kita lanjut nanti di pertemuan ke-7 atau pertemuan selanjutnya. Oleh karenanya, saya sekali lagi meminta kepada teman-teman untuk mengamati, untuk mendengar dan fokus terhadap materi ini sampai tuntas, supaya nanti di akhir perkuliahan, di akhir materi ini akan ada beberapa pertanyaan evaluatif yang nanti akan mengevaluasi sejauh mana ketercapaian dari 2 capaian yang kita harapkan ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, berbicara tentang dakwah, maka ada salah satu unsur yang paling penting untuk kita siapkan. Apa itu? Yakni strategi dakwah. Strategi dakwah ini akan menentukan sejauh mana pesan-pesan dakwah itu, pesan-pesan dakwah yang akan kita sampaikan itu
sampai diterima dengan baik oleh mad'u atau audiens kita. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya lagi adalah materi dakwah. Materi dakwah juga amat sangat penting untuk kita siapkan sebelum kita melakukan dakwah. Karena di beberapa tempat, di beberapa medan, itu tentu materi dakwahnya akan berbeda-beda. Ketika teman-teman masuk kepada misalnya anak-anak SD, misalnya, tentu materinya akan materi yang dasar. Tetapi ketika teman-teman mahasiswa masuk kepada kelas SMP, SMA, tentu materinya akan lebih tinggi lagi dan seterusnya. Oleh karenanya, materi dakwah ini juga merupakan bagian daripada strategi sebenarnya. Materi yang tepat dengan mad'u yang kita hadapi, maka itu tentu akan sampai kepada mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi dan materi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang tertera di slide ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang sangat masyhur. Hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana kitab ini tidak diragukan lagi ya autentisitas ataupun kredibilitas hadis-hadis yang ada di dalam ini. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah, karena memang hadis ini hadis yang populer. Hadis yang memang banyak barangkali di antara kita sudah hafal. Yang kita kenal dengan hadis tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, serta tentang hari kiamat. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dinarasikan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام dan seterusnya. Narasi dari hadis ini sangat menarik sekali ya. Narasi dari hadis ini sebelum masuk kepada hadis ini sangat menarik sekali. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Tentunya terkait dengan strategi dan materi dakwah. Yang pertama, dari hadis tadi kita melihat bahwa strategi dakwah yang digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan atau uswatun hasanah. Di mana kita melihat keteladanan atau uswatun hasanah di dalam hadis tersebut? Di dalam hadis tadi diceritakan bahwa ada seorang rajul datang ke tengah-tengah para sahabat ketika sedang berkumpul duduk bersama dengan Nabi. Rajul ini tidak seorang pun sahabat yang mengetahui seorang laki-laki ini. Tidak satu pun di antara mereka yang mengetahui laki-laki ini. Tidak satu pun yang mengenal laki-laki ini. Akan tetapi menariknya adalah semua para sahabat yang hadir di tempat itu semuanya terpana, terpaku, dan secara seksama memperhatikan apa yang mereka dialogkan, apa yang didialogkan oleh rajul itu dengan baginda Rasulullah SAW sampai kepada akhirnya. Nanti teman-teman bisa membaca hadis itu ya. Nah, apa yang diperlihatkan, mengapa para sahabat itu bisa terpukau, terpana, dan terpaku melihat kedatangan seorang rajul ini? Maka salah satu strateginya adalah, jawabannya adalah keteladanan dan uswatun hasanah. Rajul di dalam hadis itu adalah seorang malaikat Jibril alaihissalam, yakni malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupai seorang laki-laki datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu diceritakan bahwa dia datang dengan
keteladanan, contoh yang baik bagi para sahabat semuanya bahwa dia datang dengan menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih, ya, dan juga badan yang rapi, yang bersih. Diceritakan bahwa bajunya begitu putih, mulus, bersih, rapi, dan juga dengan rambutnya yang begitu hitam, mengkilap, ya. Tidak ada tanda-tanda musafir, tidak ada tanda-tanda orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Artinya apa? Seorang dai harus datang dengan sebuah keteladanan, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang patut untuk dicontoh. Mulai dari pakaian, ya, sampai kepada penampilan dan juga fisiknya yang begitu bersih, begitu suci. Nah, oleh karena itu, salah satu strategi yang harus dimiliki oleh dai adalah keteladanan atau uswatun hasanah. Berikutnya, yang kedua, strategi yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah dialog interaktif. Kita tahu bahwa hadis tadi bercerita tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan juga hari akhir. Yang dimana di dalam hadis itu, ya, ada dialog interaktif antara Jibril alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, strategi dakwah yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan hadis tadi adalah tadarruj atau bertahap, di mana Jibril mengajarkan, memberikan contoh bahwa beliau bertanya secara bertahap, mulai dari Islam. Setelah sempurna Islam, semuanya sudah terjawab, kemudian baru masuk kepada iman. Pertanyaan tentang iman. Ketika pertanyaan tentang iman sudah dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dan terjawab dengan sempurna dan difahami oleh para pendengar mad'unya, maka masuk kepada pertanyaan yang ketiga tentang ihsan dan begitu seterusnya. Nah, ini yang harus disampaikan, yang harus digunakan, strategi yang harus digunakan oleh seorang dai adalah tadarruj, bertahap. Dan yang keempat, strategi yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan hadis itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, ya. Seorang dai harus memiliki strategi berdakwah yang menunjukkan sisi Rahman Rahim, sisi kasih sayangnya terhadap mad'unya, terhadap audiensnya. Ini relevan sekali dengan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah kita, moderasi beragama, di mana dalam beragama kita harus bersifat mengambil bersikap tawassut, ya, moderat, tidak berat ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri, ya, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri, tapi kita tawassut, berada di tengah-tengah, di mana dakwah yang kita sampaikan itu harus bernilai rahmatan lil alamin, memberikan pencerahan, tidak mencaci, tidak mengejek, tidak juga menghina agama, ras, suku yang lainnya, tetapi kita memberikan ceramah, memberikan dakwah, ajakan yang berisi dengan Rahman, Rahim, dengan isinya kasih dan sayang. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, setelah strategi dakwah, maka hal yang kedua yang harus kita persiapkan adalah materi. Dalam hadis tadi ada beberapa poin, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ada tentang iman, Islam, ihsan, dan juga hari kiamat. Nah, ini menunjukkan materi yang harus kita sampaikan. Pertama adalah tentang akidah, iman. Secara garis besar, ya, Islam itu kajian tentang Islam itu termaktub dalam 3 golongan besar. Yang pertama akidah, yang kedua
fikih atau hukum. Yang ketiga adalah muamalah. Iman adalah representasi daripada akidah, Islam adalah representasi daripada fikih atau hukum, dan ihsan adalah representasi daripada muamalah. Maka materi dakwah yang harus kita sampaikan itu pertama adalah tentang akidah. Dan yang kedua adalah tentang akhlak. Ya, akhlak, budi pekerti ini. Kalau orang memiliki akidah yang bagus tapi akhlaknya tidak bagus, makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa al-adabu fauqal ilmi. Adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu termasuklah di dalamnya adalah muamalah kita, hablum minan nas kita sehari-hari. Karena Allah juga menjelaskan bahwa yang harus dijaga itu bukan cuma hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Allah dalam Al-Quran menegaskan, "Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Jadi orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melupakan hubungan baiknya sesama manusia. Inilah akhlak atau muamalah kita sehari-hari. Yang ketiga, materi dakwah yang ketiga adalah terkait dengan dakwah praktis terkait dengan ibadah, hukum, ya, ada sholat, zakat, puasa, haji, terkait dengan hukum haram, halal, ya, sunnah, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Kesimpulan. Nah, kita sampai pada akhir daripada materi ini. Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah dakwah ini harus berkelanjutan. Ya. Dakwah Islam ini harus berkelanjutan. Strategi dakwah yang sudah kita rancang, baik itu uswatun hasanah, keteladan yang baik, terus ada dialog interaktif, ya, ada juga tadi rahmatan lil alamin dan juga tadarruj. Kemudian kita juga sudah menyiapkan materi dakwah dari akidah, akhlak, dan juga muamalah, dan juga fikih hukum, ya. Setelah kita siapkan semuanya, ini tandanya bahwa semua persiapan-persiapan itu, ya, harus dilanjutkan, harus dilaksanakan. Inilah yang dimaksud dengan saya maksudkan bahwa dakwah ini harus berkelanjutan. Dan dakwah ini tidak hanya perlu kita pahami semua bahwa dakwah ini tidak hanya menjadi tugas bagi seorang kiai, bagi seorang ustadz saja. Tetapi dakwah ini mestinya harus menjadi tanggung jawab kita semuanya. Terlebih lagi rekan-rekan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini memikul beban yang cukup berat, ya, untuk melanjutkan dakwah-dakwah baginda Rasulullah SAW. Dan juga kita harus menyadari bahwa dakwah di era digital hari ini, ya, tidak hanya lagi duduk atau berdiri di atas mimbar, kemudian menghadapi ratusan bahkan ribuan umat manusia, kemudian kita berceramah sekian menit dan sekian jam. Tidak hanya itu, tetapi rekan-rekan mahasiswa bisa memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang menggunakan media digital untuk berdakwah. Sekarang banyak sekali, ya, banyak sekali konten-konten kreator yang kemudian membuat semacam short video pendek, atau semacam flyer, himbauan dan lain sebagainya. Tapi nuansanya, ya, atau konten materi dari video-video, short video atau juga flyer-flyer itu belum masuk kepada 3 kriteria materi dakwah tadi, dan juga strateginya belum
dirasa belum tepat, saya rasa ya. Masih banyak yang belum tepat. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan itu ya. Menggunakan itu menggunakan perkembangan teknologi hari ini berdakwah melalui media digital dengan menggunakan 4 strategi yang telah kita bahas tadi dan juga menerapkan materi, menyampaikan materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Gitu ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Intinya adalah dakwah Islam ini harus tetap berlanjut atau dakwah ini harus berkelanjutan. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, kita sampai kepada slide terakhir. Seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa di slide terakhir ini ada beberapa pertanyaan evaluatif yang ini akan menguji sejauh mana capaian yang kita harapkan, yang kita bahas di awal tadi, dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada 2 pertanyaan evaluatif. Apa strategi dakwah yang paling relevan dengan konteks hari ini? Dan yang kedua, bagaimana memilih materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Jadi 2 pertanyaan ini saya harap rekan-rekan mahasiswa untuk memberikan jawabannya, menuliskan jawabannya, kemudian diupload di link yang sudah saya bagikan dan link yang sudah biasa kita gunakan di setiap kali pertemuan untuk mengumpul tugas-tugas kita ya. Saya harap rekan-rekan mahasiswa untuk mengupload di link tersebut. Dan kemudian sebelum saya tutup ya, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa untuk di pertemuan ke-7 nanti melihat RPS yang sudah saya berikan, lihat materi apa yang akan kita bahas di pertemuan ke-7 nanti. Saya harap teman-teman sudah membaca, mengulas terkait dengan materi-materi tersebut ya. Di bagian RPS itu di bagian di bawahnya saya sudah mencantumkan referensi-referensi yang relevan dengan materi-materi yang kita bahas di semester ini atau di mata kuliah hadis dakwah komunikasi ini. Saya rasa itu teman-teman semua cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.